Oke, selamat pagi, siang, dan malam ya teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini, yaitu TTR TV. Ya, kali ini kita akan tutorialkan dan review silencer Satria FU yang CBU Thailand. Kita akan pasang di Scoopy ataupun Beat di sini, yang kode ke44 atau yang injeksi starter halus atau starter kasar pun bisa. Nah, ini untuk inletnya 38, leherannya pakai CLD. Nah, ini sebelumnya gue pakai silencer DBS. Nah, akan gue ganti pakai silencer Satria FU yang Thailand supaya lebih adem dan bebas dari razia. Nah, ini bisa lihat ya, ini yang made in Thailand. Nah, dari segi harga dia lebih mahal dikit, dan bedanya dia untuk lubangnya dia dua di bagian dalam, cuman gelap nggak kelihatan. Guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan ditekan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV. Yuk disimak sampai habis. Nah, teman-teman bisa juga pakai yang lokal tergantung budget dan selera. Nah, ini untuk leherannya sekali lagi gue infoin, dia inletnya 38. Teman-teman tinggal bawa ke tukang knalpot aja, minta dipasangin supaya bisa jadi slip on. Jadi ketika kita ingin yang racing, kita tinggal cabut dan colok atau slip on aja, tinggal disesuaikan aja. Nah, ini adaptornya udah gue bikin ke tukang knalpot, untuk prosesnya tidak gue videoin, teman-teman tinggal request aja ke tukang knalpot. Nah, adaptornya bisa dipasang dan dicabut dari si silencernya, kita tinggal pasang seperti ini. Nah, supaya tidak bocor, jangan lupa dikasih packing knalpot FU ya. Nah, itu udah nempel. Harganya sekitar 10 sampai 15 ribu gitu. Untuk silencernya sekitar 500 ribuan kurang lebih, tergantung daerah dan toko tempat teman-teman beli. Nah, ini dia, karena dia inletnya 38. Nah, ini untuk pipanya juga gue minta atau request ke tukang knalpotnya dibuatkan inlet yang sama. Jadi kita bisa slip on kan seperti ini, bisa dicabut dan dipasang. Jika kita ingin pakai knalpot racing, tinggal dicabut aja. Jadi fleksibel ya teman-teman, tidak perlu repot-repot membuka leherannya lagi. Nah, itu yang sebelah kanan tuh, silencer DBS yang sebelumnya gue pakai. Oke, nanti kita akan review juga suaranya bagi teman-teman yang penasaran suara knalpot Satria FU di Matic Honda bagaimana. Nanti kita bisa dengarkan juga, karena gue akan tes hidupkan juga nanti. Suaranya cukup garing dan padat sih, jadi enak. Nanti posisinya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini cocok bagi teman-teman yang ingin tampil seperti racing juga, sehingga suaranya tidak terlalu berisik tapi agak garing dikit lah. Jadi ada suara yang menemani perjalanan teman-teman, tidak sepi seperti knalpot standar dan juga tidak brong atau berisik seperti knalpot racing. Oke, nah ini kita pasang dulu adaptornya dengan memasang 3 baut. Bautnya itu baut 10. Nah, di paket pembelian silencer kita tidak dapat si adaptornya ya. Jadi kita bikin sendiri lagi ke tukang knalpot. Kita request sesuai dengan leheran knalpot yang kita punya. Nah, itu tergantung teman-teman aja maunya seperti apa. Jika teman-teman punya leheran yang inlet 50 mili, ya teman-teman bisa request si adaptornya menggunakan inlet 50. Jadi tergantung leheran yang teman-teman punya. Oke, nah ini gua kantengin dulu ketiga bautnya supaya si adaptornya rapat dengan si silencernya dan tidak bocor. Jangan lupa ya untuk di bagian dalam dikasih packing supaya tidak bocor dan nembak-nembak. Oke, nah ini kita akan kencangkan dulu bautnya. Pakai kunci 10, pakai kunci ring atau kunci sok ataupun kunci T, bebas, yang penting usahakan jangan pakai kunci pas. Nah, ini sudah masuk adaptornya, kita tinggal selipkan seperti ini. Nah, bisa juga kita kasih lem packing ya supaya tidak bocor. Cuman di sini karena gue tutorial dan agak presisi, jadi nggak dikasih lem packing pun cukup bagus sih.
Nah, terus untuk bracketnya kita buat yang kokoh seperti ini karena berat silencernya tuh lumayan. Kalau kita bikin pakai plat aja pasti dia akan ngondoy atau goyang-goyang. Jadi kita bikin sekuat mungkin pakai besi seperti ini. Lalu di bagian pegangan yang ke silencer gua kasih karet supaya dia agak fleksibel dikit tapi tidak ngondoy. Nah, ini juga untuk si bracketnya tergantung teman-teman requestnya nanti ke tukang knalpotnya. Jangan sampai asal dibuat aja si bracketnya sehingga tidak kuat dan rawan patah atau jatuh. Jadi kita harus kasih ide dan kemauan kita juga, kita maunya bracketnya seperti apa. Nah, jadi ini supaya kuat, bautnya juga tetap 2 ya. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi ini menurut gue sih sangat kuat sih. Sudah teruji, udah pernah gue bawa touring dan dia aman. Yang penting pengelasan si bracketnya tuh padat. Oke, nah ini kita masukin dulu baut si bracketnya yang ke mesin 2 biji. Tetap pakai baut 14 yang bawaan motor. Nah, selanjutnya kita akan kencangkan dulu si baut 14-nya. Oke, nah ini kita bisa pakai kunci sok, kunci T, atau kunci apapun yang ukuran 14. Nah, ini saat pengencangan pun teman-teman hati-hati ya, jangan terlalu kencang banget. Pakai perasaan aja atau feel supaya dia tidak dol. Karena banyak kasus di Matic Honda yang bautnya ini dol dan sangat susah dibuka karena mungkin ngencanginnya super kencang pakai tenaga super. Jadi kita ngencanginnya pakai feel atau perasaan aja supaya dia tidak dol dan awet. Oke. Nah, setelah si baut yang ke mesin sudah masuk, selanjutnya nanti kita akan pasang baut 12 dari bracket ke silencer. Oke, kita kencengin dulu. Oke, nah jika dirasa sudah cukup, jangan dikencengin terlalu kencang. Sekali lagi gua ingetin ke teman-teman. Oke, oh ya, lupa untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, minta tolong dibantu subscribe supaya gue lebih semangat lagi membuat video-video informasi yang menarik, yang berguna bagi teman-teman pemula yang ingin melakukan modifikasi atau bongkar-bongkar sendiri pada sepeda motornya. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa di-share atau dibagikan juga ke media sosial teman-teman seperti Facebook maupun grup WA atau grup apapun dari teman-teman. Dan jangan lupa di-like dan di-komen juga jika ada pertanyaan, ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman yang udah support channel ini. Salam sukses dan juga banyak-banyak rezeki bagi teman-teman yang udah support. Oke, nah ini si baut 12-nya kita akan pasang dulu dan kencangkan. Ini pakai kunci T12 dan ring 12. Nah, ini 2 presisi. Untuk pernya nanti akan gue pasang cuman belakangan aja. Selanjutnya kita akan hidupkan untuk tes suaranya seperti apa, khususnya bagi teman-teman yang penasaran suara silencer Satria FU yang Thailand di Matic Honda 110cc. Selamat mendengarkan merdu dan garingnya suara knalpot ini. Oke, nah ini kita akan sudah hidupkan, teman-teman bisa dengerin sendiri ya. Nah ini sudah hidup ya teman-teman. Nah, ini akan kita geber sedikit supaya teman-teman bisa mendengarkan suaranya ketika di gasnya diangkat. Nah, suara itu kemarin ya. Jadi semoga menginspirasi teman-teman memasang sensor knalpot FU ke Matic 110cc. Demikian tutorial dan review dari gue. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share, dibagikan dan di-komen. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.